Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Pondok Pesantren Channel Budi Mulya, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian ilmu kita. Kali ini kita memasuki seri kedua. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita seri pertama terkait menjawab fitnah para orang-orang pembenci Nabiullah Muhammad, sekarang kita memasuki syahadat para nabi, khususnya Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitab-kitab terdahulu. Oke, sebelum memasuki perbincangan, sebelumnya saya mendoakan kepada para pemirsa yang sedang diuji sakit. Harapannya insya Allah segera memberikan kesembuhan. Oke, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita doakan terus beliau yang semakin senja di usia 70 tahun, tapi tetap semangat, tetap mampu menginspirasi dan memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Oke Ustadz, sekarang kita memasuki seri kedua terkait syahadat para nabi, khususnya Nabiullah Muhammad dalam kitab-kitab terdahulu. Oke, monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta channel Budi Mulia yang saya hormati, alhamdulillah di hari ini seri kedua kita mulai untuk membahas materi syahadatnya para nabi di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau orang-orang ada yang mengatakan bahwa nabi kita itu adalah datang di abad 67. Nah, itu adalah agama Islam. Padahal sesungguhnya agama Islam yang kaitannya dengan wa nahnu lahu muslim itu sejak para nabi terdahulu, yang mana dikatakan bahwa seluruh nabi terdahulu itu adalah telah bersyahadat pada nabi kita. Secara roh, nabi kita sudah dicipta sebelum para nabi terdahulu secara rohani, namun dimasukkan dalam jasad nabi pada periode terakhir. Islam ini para nabi termasuk Ibrahim, Ishak, Ismail, Musa, wa Isa, wa nahnu lahu muslimun. Muslimun itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat utama bahwa seluruh nabi itu adalah muslim. Hal ini disampaikan secara nyata bahwa para nabi terdahulu itu adalah muslim. Bisa kita simak di Quran surat yang ke-2 ayat 135 sampai 136. Silakan untuk dibaca dan kemudian kita pahami surat yang kedua ayat 135 sampai dengan 136. Dipersilakan dibaca terlebih dahulu. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi Ibrahim, bahkan dari sejak Adam, itu tidak mempersekutukan Tuhan. Karena yang awal dibangun adalah Masjidil Haram. Maka seluruh nabi, bahkan agama yang diridhoi Allah, itu adalah agama Islam. Bukanlah Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Isa. Seluruh nabi terdahulu itu adalah bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi wa nahnu lahu muslim. Oleh karena itu, awal mula Adam alaihissalam membangun tempat ibadah itu adalah Masjidil Haram. Itulah kenyataan yang ada. Maka untuk itu kita bisa lihat dan kita bisa saksikan syahadatnya para nabi ya di dalam Taurat, Injil, Quran, bahkan suhufnya para nabi terdahulu. Hal ini maka akan dibaca sebagai sambungan yang ada adalah Quran surat Ali Imran ayat 81. Dipersilahkan. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Maka mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi jelas, yang mana lebih jelas lagi, makna yang ada ini tadi sudah dibacakan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada para nabi, tidak percaya pada kitab-kitab suci. Itu cara setan membelokkan manusia untuk dibawa ke neraka. Maka Allah yang kasih sayang mengingatkan kepada kita. Dan ingatlah. Ingat di sini ingat apa? Ingat kitab-kitab para nabi terdahulu. Ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi para nabi itu diambil perjanjian. Perjanjian kepada para nabi itu ada di suhufnya para nabi, ada di kitab Taurat, ada di kitab Injil, dan ada di kitab-kitab suci terdahulu. Sehingga orang-orang beriman
itu harus beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi terdahulu, dan hari akhir. Hal ini ada, ya kita buka kembali kaitannya, rukun iman, kembali kita buka, yaitu di surat 4:1-3-6. Maka sebelum mempelajari yang lain, iman dulu harus dimasukkan di dalam dada, di dalam hati kita, sehingga kita ini sungguh-sungguh beriman, awal dari semua. Semua manusia rugi, kecuali iman dalam hati, kemudian diilmui, kemudian diamalkan, dan karena Allah Ta'ala. Akan dibaca Quran surat 4:1-3. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Agar tidak tersesat, mari kita kaji secara rinci, satu persatu. Jadi yang pertama tadi, iman kepada apa itu, Ustaz? Kepada Allah. Nah, nomor satu itu iman kepada Allah. Bahwa Allah itu la ilaha illallah. Bahwa Allah itu kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka itu adalah imannya para nabi. Dan itu adalah ajaran dari Allah. Jika kita memang beriman, ya semua nabi itu tauhid. Semua nabi itu sama. Mempertuhan hanya kepada Allah. Tidak mempertuhan Tuhan selain Allah. Tidak syirik, tidak musyrik. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Oleh karena itu, setelah iman kepada Allah, iman apa lagi, Ustaz? Yang kedua? Yang kedua adalah iman kepada Rasul-Nya Allah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepada Rasul-Rasul Allah. Namun yang akhir dari kesempurnaan ajaran yang ada, itu iman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebagai janji dari Allah kepada para nabi bahwa nanti akhir dari ajaran yang sempurna itu disempurnakan dengan datangnya nabi terakhir. Nabi terakhir yang datang adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa yang datang nanti di kitab Riyadhus Shalihin jilid 2, datangnya Isa di akhir zaman adalah bersyariat Islam. Dan makmum kepada Imam Mahdi itu adalah menegakkan ajaran Islam. Itulah yang tetap sempurna dari awal hingga akhirnya. Kalau seperti sekolah, ya sekolah itu yang pertama ya PAUD, berikutnya TK, berikutnya SD, SMP, kemudian ya sekolah menengah, berikutnya S1, S2, S3, ya bahkan pasca sarjana, bahkan sekolah lansia.
Lansia yang ada, itu adalah sekolah terakhir yang ada, itu adalah kitabnya Quran, Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kepada Nabi Muhammad, berikutnya kepada apa lagi kita? Kepada kitab-kitabnya. Nah, pada kitab-kitabnya. Kitab ini sejak suhuf para nabi. Berikutnya ya, yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam, kitab Kejadian. Ya, berikutnya kitab-kitab yang ada. Maka tidak ada pertentangan kitab yang ada dari zaman terdahulu. Itu kitab yang ada itu semua tauhid. Semua tidak mempertuhan selain Allah. Itulah benaran kitab. Kalau kita ingat pada kitab-kitab terdahulu, semua mentauhidkan Allah. Adapun berikutnya ada yang mempertuhan selain Allah, itu karena hawa nafsu manusia yang tergoda oleh setan, sehingga menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah, bahkan mempertuhan setan. Itulah kenyataan yang ada. Maka berikutnya setelah kitab-kitab yang ada, Iman kepada malaikat. iman pada malaikat. Malaikat sering disebut dengan Roh Kudus, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus yang bertugas untuk menyampaikan kitab-kitab adalah Gabriel atau malaikat Jibril. Itulah kita beriman kepada para malaikat. Dan setelah pada para malaikat, siapa tak? Iman kepada hari akhir. Nah, kita itu adalah akhir yang ada. Dari skala akhir, alam dunia ini akan sirna. Dan akhirnya, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah meninggalnya salah seorang. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta ini. Akhirnya semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya padamu Tuhan kita akan kembali semuanya kepada Allah Ta'ala. Maka untuk hidup dengan selamat, kembali dengan selamat, dan kemenangan yang selamat dan menyelamatkan, agar tidak sesat jalan kita kembali, harus selalu berpegang tiada Tuhan selain Allah. Dan akhir dari pelajaran kitab-kitab suci terdahulu itu adalah Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Oleh karena itu, jika dari awal sampai akhir ingin selamat, itu harus beriman kepada kitab-kitab terdahulu, memahami kitab-kitab terdahulu, melaksanakan isi kitab-kitab terdahulu. Itulah orang yang beriman dengan sempurna, sebagaimana Quran surat 5 ayat 68. Dipersilakan Ustaz. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang kamu turunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Kafir itu adalah makna ingkar.
Maka orang-orang yang mengingkari kitab-kitab terdahulu itu adalah sesungguhnya orang-orang yang ingkar. Maka dikatakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab itu kalau mampu mempelajari kitab-kitab suhufnya para nabi, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Quran, maka harus memahami bahwa itu kitab harusnya diimani dengan benar. Bukan karena tidak sesuai, dicampur aduk, kemudian dirubah, ditambah, dikurangi, dan disembunyikan. Oleh karena itu, jika ingin selamat dari awal dan selamat sampai akhir, mesti menegakkan ajaran-ajaran kitab-kitab terdahulu dan kitab yang kemudian sempurna, itu adalah Quran. Maka kita umat yang sungguh-sungguh Muslim, beriman, itu mesti melaksanakan itu semua. Juga beriman kepada para nabi. Apa yang diajarkan para nabi itu benar. Adapun yang merubah, menambah, mengurangi, mengganti, menyembunyikan, mencampur aduk antara yang hak dan batil, itu adalah karena godaan setan yang selalu menggoda. Menurut nafsunya, orang-orang adalah mempertuhan Tuhan selain Allah. Karena kepentingan apa? Karena kepentingan harta, tahta, emas, permata. Sehingga kitab Allah saja dirubah, ditambah, dikurangi, dan disembunyikan. Hukum-hukum Allah tidak ditegakkan, tapi dilupakan dan dikhianati. Itulah kenyataan yang ada. Kita bisa lihat Quran surat Ali Imran ayat 3-5. Dipersilahkan. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Jadi tidak ada yang sembunyi. Tak ada yang bakal dapat sembunyi. Hanya kepadanya kita kembali. Kita akan kembali hanya kepadanya. Maka tidak ada yang tersembunyi. Dari kitab-kitabnya para nabi, suhuf para nabi, kitab Taurat, kitab Injil, kemudian kitab Quran. Itu membenarkan dalam makna, meneguhkan kebenaran-kebenaran yang ada. Dan kitab-kitab terdahulu itu adalah dipegang orang-orang terdahulu, berdasar hukum-hukum terdahulu. Maka materi-materi yang ada dari pelajaran-pelajaran sejak PAUD sampai pasca S3, itu semua ajaran-ajaran yang ada, ya, keajaran keislaman, ketauhidan, keimanan, itu adalah selalu benar adanya.
Adapun berikutnya adalah peningkatan dan penyempurnaan yang ada. Dan itu sudah dijanjikan kepada para nabi terdahulu. Maka ingat berarti kalau kita buka kitab-kitab terdahulu, semua ajaran yang ada tetap tauhid. Adapun syariatnya semakin disempurnakan adanya. Maka ketika Allah mengambil perjanjian para nabi telah diambil itu perjanjian. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Jadi kitab-kitab itu ada hikmah-hikmah yang ada. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan. Jadi rasul yang terakhir yang datang itu membenarkan kebenaran yang ada diakui dan perubahan yang ada ditunjukkan. Apa saja yang ada padamu, ya di kitab-kitab suhufnya para nabi, Taurat, Zabur, dan Injil, dan seterusnya dengan Quran sebagai kitab pembenar yang benar dan mengkoreksi yang salah. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengetahui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Jadi semua nabi itu mengakui akan adanya kitab-kitab, nabi-nabi, dan adanya Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa atas segalanya. Maka para nabi itu adalah mengakui. Di sini Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Jadi kesaksian akan datangnya Nabi Muhammad SAW telah dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu. Maka jika ada orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah menyalahi apa perjanjian dari Allah di kitabnya para nabi dan para nabi terdahulu. Karena Nabi Muhammad SAW adalah telah dijanjikan kepada para nabi terdahulu dan di kitab-kitab terdahulu. Di mana letak kitab terdahulu yang menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad SAW? Itu adalah bisa kita lihat di berbagai ayat-ayat kitab-kitab terdahulu. Hal ini Ibrahim alaihissalam telah menjanjikan 2000 tahun sebelum Masehi. Maka kita saksikan 2000 tahun sebelum Masehi ini adalah memang Nabi Muhammad SAW itu nabi yang telah dijanjikan dalam kitab terdahulu. Untuk ini simaklah. Sini adalah kajian di Budi Mulia ini. Tujuan hidup yang ada, datangnya para nabi, dan datangnya kitab-kitab suci yang dijanjikan Allah adalah sesungguhnya telah disampaikan di Quran surat 3 ayat 81 ini. Di sini kita bisa simak apa yang ada dan apa yang tertulis di dalamnya, bahwa Nabi kita itu memang sudah dijanjikan di kitab-kitab terdahulu. Hal ini bisa kita lihat di dalam Quran ini tadi, surat 3 ayat 81. Maka penjelasan dari Quran surat 3 81 itu, tolong poin 209 dibaca. Para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bila mana datang Rasul bernama Muhammad, mereka akan iman kepadanya dan menolongnya.
perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Jadi umat Ibrahim, umat Yakub, umat-umat terdahulu itu sudah diikat dalam perjanjian. Perjanjiannya adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang dinubuatkan dalam kitab terdahulu. Oleh karena itu, akan dibaca berikutnya. Kitab yang ada di sini adalah dalam kitab Kejadian. Lihat di depan saja, ya. Lihat Kejadian ini secara rinci akan dibaca kitab-kitab terdahulu. Ya. Kejadian 21 ayatnya 8 sampai 21. Silakan dibaca, Ustaz. Yang ke-8. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Yang ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatakanlah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Yang ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Yang ke-13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ya, stop dulu. Di sini, ayat ke-13. Ya. Perhatikan. Jadi Abraham itu, atau Ibrahim, itu punya anak, nama anak yang pertama, Ismail dari istri mudanya yang namanya Siti Hajar. Namun juga punya anak yang kedua, ya, yang namanya Ishak, itu adalah dari istri pertamanya Siti Sarah. Maka anak itu main berdua. Ketika itu kemudian dikatakan bahwa yang akan mewarisi itu Ishak. Tetapi di sini dijelaskan di ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena itu pun itu anakmu. Maka Abraham itu punya dua anak. Anak dari keturunan istri pertamanya. Itu namanya Ishak. Anak dari istri keduanya itu namanya Ismail. Beda kelahiran yang ada. Ismail mempunyai anak yang maksud saya Ibrahim mempunyai anak Ismail itu adalah di usia 86 tahun. Sedangkan mempunyai anak yang namanya Ishak itu Abraham usianya 100 tahun. Setelah pengorbanan anak yang pertama, bahkan kemudian ketika itu diusirnya kemana? Diusirnya ke Gurun Paran. Gurun Paran mana itu? Yaitu untuk menunggui bait Allah, Mekah. Itulah riwayat yang ada. Nanti pada periode-periode berikutnya akan dijelaskan
Tapi di sini yang tidak kalah pentingnya, dari Kejadian 21 ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa. Bangsa mana? Bangsa Palestina, bangsa Israel itu adalah turunan dari Ishak. Sedang bangsa Palestina itu keturunan dari Ismail. Begitulah cemburuan akan warisan dan seterusnya. Karena itu adalah juga anak Ibrahim, maka akan menjadi bangsa yang besar. Untuk ini berikutnya, akan dibaca berikutnya 21 ayat 14 dan seterusnya. Dipersilakan. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Pasal 21 ayat 15. Ketika air yang dikirbatkan itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Yang ke-16. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Yang ke-17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Begitulah riwayat. Jadi anak yang ada, Ismail, dengan Siti Hagar, diusir kemana? Yaitu ke padang gurun Beersheba. Disinilah yang dimaksud Beersheba itu adalah ya di Mekah itu. Ya menunggui tempat ibadah yang dibangun pertama oleh Adam alaihissalam. Maka kalau ada orang yang mengatakan dan tidak percaya bahwa Ismail itu adalah pernah berada di padang gurun Beersheba, ini adalah penyembunyian ayat dan tidak mengaku adanya perjalanan lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ketika Siti Hajar membawa anak, air habis, kemudian berlari untuk sa'i, Allahumma sofa wal marwata min sya'airillah. Ternyata apa yang ada di Alkitab ini jelas bahwa Ismail itu adalah pernah berada di Mekah. Ishak itu dengan ibunya yaitu Siti Saro di Israel adanya, dan ya Ismail itu dibawa ke sana, kehabisan air, kemudian berdoa kepada Allah, maka malaikat kemudian mengabulkan doa, kemudian ada dari tempat berbaringnya Ismail itu, maka sumur Zam-Zam itu adalah sebagai bukti keberhasilan doa dari Siti Hajar. Maksud saya dari ibunya Ismail siapa? Ismail. Ibunya ya, dari Siti Hajar, dan di kaki Ismail datanglah air itu, kemudian Zam-Zam, kumpullah, maka sumur Zam-Zam. Begitulah sejarah tentang sumur Zam-Zam dan Rasulullah yang akhirnya keturunan dari
Ismail itu. Maka ayat yang ke-17 tadi silakan dibaca berikutnya ayat ke-18 dari Kejadian 21 ayat 18. Lanjutan yaitu pasal 21 ayat 17. Allah mendengar suara itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring." Pasal 21 ayat 18. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ke-19. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Pasal 21 ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Disitulah sejarah. Kalau orang mengingkari bahwa Ibrahim itu nikah dengan Siti Hajar, itu adalah mengingkari ayat di dalam kitab ini. Bahkan dari Ismail itu akan jadi bangsa besar. Nah, ini adalah janji di kitab terdahulu. Maka bukalah kitab terdahulu. Maka semua akan tersingkap dengan bukti yang autentik. Walau ada orang-orang yang mengingkari, mengatakan hadza sihrun mubin, itu tidak benar, tapi kebenaran nas ayat ini adalah sebagai bukti. Maka ingatlah itu yang membuka kembali, mempelajari dengan pasti, sehingga turunan dari Ismail itu akan menjadi bangsa yang besar. Hal ini adalah bisa kita lihat secara kitabnya sampai dengan ayat 21 ini. Maka lalu Allah membuka mata Hagar, ya, Siti Hajar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Itulah sumur Yamyam. Kalau ada orang-orang yang memfitnah sumur Yamyam itu tidak nyata, itu air adalah PDAM Saudi. Itu adalah air PDAM Saudi yang diambil dari laut, kemudian disalurkan ke Mekah. Ini bukti bahwa sumur Zam-Zam itu adalah dikabulkannya doa Siti Hajar kepada Allah Ta'ala ketika Ismail alaihissalam kehausan di situ. Sehingga lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian kita sa'i 7 kali ke sana untuk Sofa Marwah. Dan Ismail ditidurkan di pasir. Kemudian kakinya yang menjejak-jejak pasir. Itu adalah dikabulkanlah doa dari Siti Hajar. Dan malaikat turun menunjukkan bahwa di situ ada sumur, yaitu namanya sumur Zam-Zam, yang menjadi bukti sampai kini untuk minum jutaan orang. Tidak habis airnya, karena itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan izin atas doa Siti Hajar dan Ismail, kemudian dapat minum dari air itu. Sehingga seluruh santriwan, santriwati, Budi Mulia, dan seluruh pemirsa yang mengikuti kajian ini, semoga bijaksana. Bisa minum air sumur Zam-Zam yang merupakan mukjizat
yang telah diberikan kepada Siti Hajar ketika Ismail kehausan untuk minum. Maka kalau kita mencari air suci, air yang berkah, maka siap-siap datanglah umroh ke sana untuk minum air Zam-Zam dengan doa mohon berkah pada Allah Ta'ala. Inilah di kitab Kejadian tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam bahwa nanti dari keturunan Ismail akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang akhirnya nanti melahirkan Nabi Muhammad SAW. Demikian, silahkan dibaca Quran surat ke-37 ayat yang ke-100 sampai 115 sebagai kesimpulan kajian yang pertama tentang janji akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Dipersilakan dibaca surat 37 ayat 100 sampai 115. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Fabashsharnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, atau Ismail. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai atau termasuk orang yang sabar." فلما أسلما وتله للجبين. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. وناديناه أن يا إبراهيم. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إن هذا لهو البلاء المبين. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. وفديناه بذبح عظيم. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. وتركنا عليه في الآخرين. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. سلام على إبراهيم. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. كذلك نجزي المحسنين. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Innahu min ibadina al-mu'minin. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik, ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap diri sendiri. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Dan sungguh kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Jadi jelas, perdebatan yang sering terjadi, yang dikorbankan itu Ishak apa Ismail? Atau Nabi Isa sebagai penebus dosa yang dikorbankan? Jawaban dengan pasti. Baik di kitab Alkitab, jelas bahwa Ibrahim telah mengorbankan Ismail. Karena Ismail dikorbankan, kemudian Allah memberikan anak, yaitu yang bernama Ishak. Dikala usia Abraham 100 tahun. Padahal perintah yang ada, sembelihlah anakmu yang tunggal, yang engkau kasih. Perintah itu kepada Ibrahim alaihissalam, sembelihlah anakmu yang tunggal. Berarti anak Ibrahim baru satu, setunggal. Siapa anak yang setunggal dan satu itu? Yaitu anak yang pertama. Dari istri yang kedua. Diberikan anak namanya Ismail. Dan disuruh mengungsi ke Betseba. Di mana itu adalah padang gurun yang ada. Di mana itu tempatnya? Di Mekah sana. Yang kita bisa datang ke sana. Untuk melakukan sa'i. Untuk berdoa di sana. Untuk doa di Hijir Ismail. Bawah talang emas yang ada. Dan Ibrahim beserta dengan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah yang telah dibangun oleh Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, yang kemudian di sana kita bisa berdoa antara makom Ibrahim sampai dengan Hajar Aswad. Itu tempat ijabah untuk berdoa. Mohon ampunan atas dosa dan dosa. Mohon permintaan untuk menggapai dunia hasanah, akhirat hasanah. Begitupun di bawah talang emas yang ada di sana adalah Hijir Ismail. Itu tempat berdoa yang ijabah. Maka seluruh keluarga besar, santri Budi Mulia dan santri kajian Kristologi Islami, baik di UII, di UAD maupun di UMD, dan seluruh peserta yang saya cintai dan dirahmati Ilahi. Mari kita berusaha untuk menabung, untuk bisa berangkat ke sana, untuk berdoa di sana, memohon segala cita-cita yang ada, dengan tawab yang ada, dengan doa utama, sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Semoga Allah doa-doa kita hingga kita menjadi ahli takwa, berbahagia di dunia, berbahagia di surga,
dengan berhaji dan berumroh dan berdoa di sana, insya Allah Allah akan mengabulkan segala doa dan cita-cita kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang akan berbahagia di dunia yang sementara, yang akan berlanjut sampai surga. Barang siapa berhaji dan berumroh mabrur, balasan yang sepadan, sungguh Allah akan memberikan surga kepadanya. Semoga seluruh santriwan santriwati peserta kajian channel Budi Mulia akan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mendapatkan umroh mabrur, haji mabrur, sehingga akan menjadi ahli surga dunia, surga akhirat atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian seri berikutnya, jangan ketinggalan. Insya Allah akan berlanjut pada periode nabi-nabi terdahulu telah menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan pesan secara pasti, inna dina indallahi Islam wa ma yaftaghi ghairul islami dina wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguh agama yang diridhai Allah adalah agama Islam ini, dan jangan mencari selain Islam ini, karena sesungguhnya Yahudi yang taat itu Muslim, Nasrani yang taat itu Muslim, Muslim itu adalah berislam tauhid. Jangan lupa pegang selalu kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah, dan akhir dari semua Muhammad Rasulullah, yaitu sebagai kalimat syahadat penghantar surga dunia, surga akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita selalu dalam iman Islam hingga akhir hayat, maka itu jaminan Allah untuk mendapat surga dunia dan surga akhirat bagi yang taat. Akhirnya sekian dan demikian. Banyak salah dan kurang mohon dimaafkan. Jumpa lagi pada periode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah para pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, sesi pertama dalam seri kedua. Jadi kita memasuki seri pembahasan kedua dengan tema syahadat para nabi dalam kitab-kitab terdahulu. Ini adalah seri pertama. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dengan saya selaku pembawa acara Furqon Rahmat Widodo, mohon maaf apabila salah kata, salah ucap. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.